Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Damayanti dengan NIM 048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya pada penugasan UTS Usaha Tani dengan judul Usaha Tani Jagung di Desa Danrejo, Kebomas, Gresik. Data responden, profil, nama Ibu Musripah dengan alamat Desa Danrejo, Kecamatan Kebomas, Gresik, RT 3 RW 2 dengan luas lahan yang dimiliki yakni 300 meter dengan kepemilikan lahan yakni lahan sewa. Slide selanjutnya terdapat latar belakang yakni Kabupaten Gresik sebagai wilayah agraris dalam sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk selain bekerja sebagai buruh pabrik. Masyarakat Gresik, khususnya masyarakat Kecamatan Kebomas, Desa Danrejo, sebagian besar masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Salah satu komoditi di Gresik adalah jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang bernilai ekonomis serta mempunyai peluang untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai sumber karbohidrat setelah beras. Jagung ini dipilih karena budidayanya yang bisa ditanam pada musim kemarau maupun musim penghujan. Jagung merupakan komoditi yang bisa diandalkan untuk diekspor, termasuk pada Kabupaten Gresik yang menjadi salah satu daerah penghasil jagung. Kabupaten Gresik memiliki tanah untuk pertanian kurang lebih 1174,78 km dan 70.210 hektar yang digunakan untuk usaha tanaman pangan jagung yang terdiri dari jenis sawah yakni seluas 39.521 hektar dan tanah tegalan ataupun tanah kering yakni seluas 30.689 hektar. Slide selanjutnya terdapat identifikasi permasalahan. Terdapat permasalahan pada komoditas. Nah, pada musim hujan ini biasanya terdapat hama ulat yang selalu menyerang tanaman jagung. Terdapat juga gulma yang menghambat pertumbuhan jagung sehingga hal ini menyebabkan pada saat penanaman yang dilakukan pada musim hujan produksi panen jagung cenderung menurun hingga mencapai 50 kilo. Yang kedua, permasalahan pada tenaga kerja. Tenaga kerja petani semakin berkurang. Ini diakibatkan oleh generasi muda yang sekarang ini lebih memilih untuk bekerja di pabrik daripada menjadi petani. Yang kedua ada lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha tani sekarang ini mulai sedikit yang diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan ke permukiman ataupun ke pabrik-pabrik. Selanjutnya, solusi dari permasalahan tersebut pada komoditas dapat melakukan penyemprotan obat lebih sering seperti seminggu sekali. Pengendalian gulma bisa dilakukan dengan cara rutin untuk mencabuti gulma atau dengan cara pemberian mulsa. Lalu pada tenaga kerja, pemerintah harus melakukan kegiatan sosialisasi dan inovasi penerapan teknologi yang lebih modern supaya anak-anak muda ini tertarik untuk menggeluti bidang pertanian. Selanjutnya, lahan. Pemerintah harus memperkuat kebijakan pada sektor pertanian dengan membatasi ruang gerak dari kegiatan alih fungsi lahan. Selanjutnya pembahasan yang pertama, klasifikasi usaha tani. Pada klasifikasi usaha tani menurut bentuknya, usaha tani yang dijalankan oleh responden yakni termasuk usaha tani perseorangan ataupun individual farm. Karena dalam usaha tani yang dilakukan oleh Ibu Musripah, unsur-unsur produksinya dan pengelolaannya ditentukan oleh Ibu Musripah sendiri. Tanah yang diusahakan
berupa tanah milik orang lain ataupun tanah sewa. Selanjutnya, menurut coraknya, termasuk dalam commercial farm. Menurut coraknya, usaha tani jagung yang dijalankan oleh Ibu Musripah ini tergolong dalam usaha tani komersial ataupun commercial farm, karena hasil panen jagung ini untuk dijual. Biasanya dijual pada tetangga dengan harga per kilonya 9.000. Selanjutnya, menurut Pola, termasuk usaha tani campuran, karena usaha tani yang diusahakan ini bercampur antara tanaman dengan tanaman, dilakukan dengan teknik tumpang sari antara tanaman jagung dengan tanaman singkong. Selanjutnya, menurut tipenya dari penggolongan ini dapat dikenal dengan usaha tani jagung berdasarkan jenis tanaman yang diusahakan, termasuk pada usaha tani Palawijaya. Palawijaya yakni serelia, umbi-umbian, jagung. Selanjutnya, menurut cara penyusunan tanaman, termasuk cara tumpang sari. Menurut tempatnya, pada Tegalan, usaha tani yang dijalankan termasuk dalam usaha tani Tegalan karena dilaksanakan di lahan Tegalan. Hal ini dikarenakan jagung tergolong dalam komoditi yang cocok untuk lahan Tegalan ataupun lahan kering yang tidak terlalu banyak membutuhkan air untuk proses produksinya, hanya bergantung pada pengairan air hujan. Berdasarkan komoditinya, yakni komoditi semusim. Komoditi karena tanaman jagung adalah tanaman semusim, yang mana untuk memperoleh hasil panennya hanya dilakukan dalam satu kali periode tanam saja. Selanjutnya, terdapat faktor input produksi. Yang pertama, lahan. Lahan yang diusahakan merupakan lahan sewa dengan luas 300 meter. Jagung merupakan tanaman yang mudah tumbuh sehingga mudah untuk dibudidayakan. Jagung tidak menuntut persyaratan lingkungan ataupun lahan yang terlalu ketat. Jagung dapat tumbuh dalam berbagai macam tanah pada lahan. Yang kedua, tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia yang dilakukan berasal dari tenaga kerja keluarga sendiri, yakni anak dari Ibu Musripah itu sendiri. Yang selanjutnya ada modal. Usaha tani milik Ibu Musripah merupakan modal sendiri ataupun berasal dari dana pribadi. Selanjutnya, manajemen yang dilakukan oleh Ibu Musripah ini dilakukan secara berkala. Melakukan manajemen mulai dari sebelum tanam, saat masa tanam, hingga setelah panen. Sebelum mulai penanaman dilakukan olah tanah terlebih dahulu dengan cara dipacul, lalu dilakukan pembuatan bendengan dengan tinggi kira-kira 20 cm. Selanjutnya dilakukan penanaman dengan jarak 75 cm dikali 20 cm. Lalu ditutup dan dilakukan proses pemupukan. Proses pemupukan ini dilakukan 3 kali dalam 3 bulan. Setelah itu habis proses pemupukan langsung dikasih obat hama daun. Setelah proses pemupukan juga dikasih obat hama itu 3 kali juga. Pada fase pembuahan biji jagung perlu mendapatkan cukup air dan cukup sinar matahari agar hasil panen tanaman jagung optimal. Proses pengairan tanaman jagung Ibu Musripah ini hanya mengandalkan air hujan saja. Selanjutnya ada benih jagung. Benih jagung yang digunakan di desa Danrejo ini
benih dengan merek BC 18 dengan harga per kilonya yakni 10.000. Sedangkan ibu musripah ini dalam satu kali panen menggunakan 3 kilo merek BC, sehingga yang dibutuhkan sekitar 30.000. Pupuk yang digunakan adalah pupuk urea dengan harga 5 kilo. Yang digunakan ini 5 kilo dengan harga 50.000. Selanjutnya pestisida yang digunakan adalah merek Sindametrin dengan harga 35.000 per 500 milinya. Ibu musripah ini menggunakan 1 mili dalam proses usaha taninya, yakni berarti 70.000 per musimnya. Selanjutnya masuk pada biaya analisis biaya tetap. Biaya tetap ini dikeluarkan dalam kegiatan usaha tani yang jumlahnya tidak mempengaruhi jumlah produksi usaha tani atau biaya yang tidak habis untuk satu kali masa produksi. Seperti pada usaha jagung ini, biaya tetap tidak habis dalam satu kali masa produksi jagung dan juga tidak mempengaruhi dari jumlah produksi jagung yang dihasilkan. Biaya tetap yang digunakan yakni terdiri dari sewa lahan, cangkul, genji atau tanam roda, semprotan, arit, ember dengan total Rp612.500. Untuk biaya tetap ini pada uraian biaya cangkul, semprotan, arit, dan ember sudah saya lakukan perhitungan biaya penyusutan. Seperti contoh pada biaya semprotan ini umur beli semprotan yakni 500.000 dikurangi dengan nilai sisa sebesar 50.000, dan umur ekonomis yang ibu musripah bilang sekitar 10 tahun dibagi 10 jadi menghasilkan 45.000 biaya per musim. Untuk genji ini tidak saya masukkan karena kata ibu musripah tidak memerlukan biaya karena dibuat sendiri. Genji ini digunakan untuk melubangi tanah untuk memasukkan jagung ke dalam lubang tanah. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang dapat berubah-ubah tergantung pada besar kecilnya jumlah produksi. Yang termasuk dalam biaya variabel yang pertama ada benih BC 18, pupuk urea, pestisida Sindametrin dengan biaya per musim sebesar 150.000. Selanjutnya ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini biaya yang dikeluarkan pada perusahaan ataupun pada usaha tani ini dalam melakukan kegiatan produksi maupun operasionalnya, atau bisa disebut dengan biaya nyata ataupun biaya yang muncul dalam proses produksi. Biaya eksplisit ini biaya tetap sama biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya eksplisit ini menghasilkan total 762.000. Selanjutnya biaya implisit. Biaya implisit yaitu biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan, namun biaya ini tetap diperhitungkan dalam analisis biaya usaha tani supaya hasil ataupun keuntungan yang didapatkan ini merupakan keuntungan bersih.
biaya implisit yang ada yakni tenaga kerja dalam keluarga sebesar 1.500.000. Slide selanjutnya untuk perhitungan penerimaan yakni harga jual per kilo dikali dengan banyak produksi jagung. Harga jual per kilonya ini 9.000 dengan banyak produksi jagungnya 700 kilo, jadi menghasilkan 6.300.000. Selanjutnya R per C rasio. R per C rasio ini rumusnya TR dibagi dengan TC, yakni penerimaan dibagi dengan biaya eksplisit. Penerimaannya 6.300.000 dengan biaya eksplisit 762.000 dibagi, yakni menghasilkan 8,26 RC rasio. Selanjutnya pendapatan dengan rumus TR min TEC, yakni penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit. 6.300.000 dikurangi dengan 762.000 menghasilkan 5.538.000. Selanjutnya pada keuntungan ini dengan rumus TR min TC, yakni penerimaan dikurangi dengan biaya implisit. 6.300.000 dikurangi dengan 1.500.000 menghasilkan keuntungan sebesar 4.800.000. Selanjutnya kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha tani yang dijalankan oleh Ibu Musripah menurut bentuknya ini tergolong dalam usaha tani jenis perseorangan. Menurut polanya tergolong jenis usaha tani campuran, dan menurut coraknya ini tergolong dalam usaha tani komersial. Rincian analisis keuangan yang dikeluarkan yakni mencakup biaya tetap dengan total pengeluaran 612.000, biaya variabel dengan pengeluaran 150.000, biaya eksplisit dengan 762.000, biaya implisit 1.500.000. Lalu total produksi yang didapatkan Ibu Musripah sebesar 700 kg dengan harga jual per kilogramnya yakni 9.000 dengan luas tanahnya 300 meter. Biaya penerimaan ini mencapai 6.300.000, biaya pendapatan mencapai 5.538.000, keuntungan yang diperoleh mencapai 4.800.000. Lalu didapatkan juga nilai R per C yakni sebesar 6,26 atau jika R per C lebih besar dari 1, ini maka dapat dikatakan usaha tani milik Ibu Musripah ini layak untuk dijalankan. Saran dari saya, sebaiknya pada musim penghujan ini dilakukan pemilihan varietas jagung yang lebih tahan akan hama yang menyerang serta melakukan penambahan teknologi pertanian seperti traktor supaya hasilnya lebih efektif dan efisien dalam mengelola tanah sehingga hasil panen yang didapatkan akan lebih banyak. Slide selanjutnya ini merupakan daftar pustaka yang saya jadikan acuan dalam pembuatan tugas UTS Usaha Tani. Selanjutnya merupakan dokumentasi saya di hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di jam 16:11 dengan Ibu Musripah sebagai responden dari usaha tani jagung. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.